Halaman? Baris bilang dari tengah atau dari bawah atau dari atas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi sunnati fid-dharain wa bikum amin. Wa kana Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana rahimah sapa Hatim al-Hasom yaqulu ngucap sapa Hatim al-mar'atus sholihatu utawi wong wedok kang sholih tu amadini jabrae agama wa imaratul bait lan makmur pengurus masjid tuh takmir itu pemakmur rumah. Tapi kalau rame-rame itu lah bahasa Arabnya rame itu nggak tahu. Itu dari kata amar ojo rame lah tata amar kamu kelibet banget. Oke. Terus apa katanya Hatim? Wa amaratul bait wa takunu wa aunun dan penolong ala ta'atin atas ta'at atas ketaatan ulama atas mukhalifah utawi perempuan yang menyimpang iku apa mata saya belum menyatu dengan tulisan Mas. Iya baca gitu. Ya kalau ingin belajar baca itu ditasrif dulu. Zaba jadi ibu. Ya, apa artinya? Zaba tadibul qalbi melelehkan hati atau merobek-robek hati. Bisa juga merusak ya. Sahibiha pemilik hati wahya utawi mar'ah dhahikatun iku dhahikatun tertawa wa kana lana Abdullah bin Umar yaqul alamatu kaunil mar'ati alamatu utawi alamati tandai kaunil mar'ati ane wong wadon min ahlin nar setengah saking ahlun nar antad hakayan to antut hikayan to guyu apa mentertawakan itu bahasa Jawa guyoni lah guyoni lah berarti ngejak guyon mentertawakan bahasa Jawanya lah kok jadi ngece itu orang Jawa gak Jawa Lizal jiha maring wujudi mar'ah ida akbala
nalikane ngadeg. Wa tajunu wa ta'unu lan mengkhianati sapa wedok mar'ah ing rajul idza adbara nalikane mungkur. Wa kana lan ana sapa Hatim al-Asam yaqulu ngucap min alamatil mar'ati shalihah setengah saking tandai perempuan salihah ayakuni yen ta ana apa hubbuha cintanya mar'ah iku mukhafatan lillah, mukhafatan karena wedi lillahi karena Allah yang Allah. Wa winaha lan kekayaannya al-qanaatu itu adalah qanaah apa itu? Nerimo. Bikismatillah kelawan pembagian Allah. Wa hilyaha apa? Kuliyaha hiasannya. Mar'ah salihah itu as-sakhawa. As-sakhawa itu dermawan. Lima kelawan sesuatu tamliku kang memiliki sapa mar'ah. Wa ibadatuha utawi ibadah mar'ah iku husnu khidmati zauj. Api-apike ngelayani bojo. Wa himmatuha lan kepentingannya mar'ah iku al-isti'dadu lil maut. Al-isti'dad siap-siap lil maut kangge kematian. Bisa nggak kayak begini? Cintanya karena takut kepada Allah. Benar tak? Aku mencintaimu karena karena aku takut kepada Allah. Kekayaannya adalah lek ana wong wedok konaka itu bojone enak. Kenapa? Ya tak tahu itu. Kalau yang sekarang konangan. Jadi apapun yang diberikan itu ya diterima. Hiasan hidupnya apa? Selalu bersifat ibadahnya ini si tok sing ono atine apa? Melayani bojone kelawan hati. Kenapa? Karena dia hanya siap-siap untuk mati toh. Yang dia pikirkan nanti adalah apa yang harus dibawa ketika harus menghadap kepada Allah. Itu namanya alamatul mar'atis shalihah. Ya, kalau kalian sudah begitu berarti masuk dalam kategori lo kan belum punya suami, ya buang dulu yang suaminya. Ya. Wa minal kabair lan termasuk dosa besar. Ai kabair dzunub tegese gede-gede ini dosa. Iku utawi khurujul mar'ati utawi metune wong wadon al-muzawwijah yang sudah bersuami min baitiha saking rumahnya ai mahalli iqamatiha tegese panggonane manggone wong wadok diwairi izini kelawan tanpa izin suami. Walau limauti ahadi abawaiha senajan kanggo meninggalnya matinya salah satu orang tuanya, kedua orang tuanya. Ai li ajli ziyanazatihi atau ai tegese li ajli karena jenazahnya abawai. Wabil Ihya lan ing dalam kitab Ihya lil Ghazali kadua Imam Ghazali rahimahullah. Kharaja metu sapa rajulun wong lanang fi safarihi ing dalam perjalanannya rajul. Wa ahidah dan janji bikasri kelawan kasrohnya ahidah ay awso tegese berwasiat sapa rajul ila imraati maring istrinya rajul allatan zila yang tak orang mudun minal ulwi dari atas ila sufli maring ngisor. Berarti rumahnya di mana? Di lantai 2 atau di lantai 3 atau di lantai 20.
Ya, wa kana lan ono abuha sapa bapake mar'a itu fil asfali di bawah. Tamarada makala sakit sapa ab ayin ab sakit ab arsalat mengutus al mar'atu sapa wong wedok ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastazinu meminta izin sapa mar'ah bin nuzuli dalam turun ila abiha maring bapaknya aili ayadatihi tegese untuk menjenguk ab. Faqala maka dawuh Nabi ati'i taatilah sira zaujaki ing bojone sira ai wala tanjili tegese ojo mudhun sira. Fama maka meninggal sapa al-ab astadzana meminta izin sapa imra'ah ay Rasulullah kepada Rasulullah bin nuzuli ing dalam turun di ajli suhudi janazatihi dalam rangka kekarena nyoprik nyakseni janazai bapak mar'ah. Faqala maka dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ati yang ta'at sira zaujaki ing bojone sira fi adamin nuzul ing dalam orang anane turun. Fatu fina maka dipendam atau di syariake sapa abuha bapaknya mar'ah fa arsala maka ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ayin mar'ata kesemaring perempuan yukhbiru memberi khabar sapa Rasulha ing mar'ah anna Allah sabtamina Allah qad ghafara teman-teman wis ngampuni Allah li abiha kana bapaknya mar'ah bi taatiha karena sebab taati mar'ah li zaujiha maring bojone mar'ah di lamungan kayak ini piye? Ono ya? Wong lamungan sapa? Apa yang berlamungan? Oke. Jadi ada seorang anak yang tinggal di sebuah apartemen, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Suatu ketika suaminya mau berangkat kerja atau berangkat kemana, berwasiat untuk tidak pernah turun. Tiba-tiba bapaknya sakit. Dia mengutus seseorang ke Rasulullah untuk meminta izin. Kata Rasulullah, taatilah bojomu, Pak Samudu. Akhirnya bapaknya meninggal. Mengutus lagi ke Rasulullah, minta izin. Kata Rasulullah, taati bojomu, Pak Samudu. Sampai bapaknya dikuburkan, dia nggak bisa turun. Kira-kira biar ada Alma kira-kira protes kira-kira tonggo ini ngomong biar itu anak singkat birrul walidain. Nah, seperti dikatakan di awal di hadis sebelumnya bahwa kalau seorang istri itu kewajibannya taat kepada tapi kalau suami ya kusir Gusti Allah bersama ibunya. Nah, ketika sang bapak dimakamkan, dikuburkan, lalu Rasulullah mengirim utusan menyampaikan kepada si anak bahwa Allah sudah mengampuni semua dosa bapaknya karena taatnya sang anak kepada suaminya. Itu kan beda ya, pandangan sosial dengan pandangan agama bedanya. Dalam pandangan sosial itu mungkin bermasalah, tapi dalam pandangan agama itu sih yang benar. Tuh, walaupun ya mungkin suami nggak sampai segitunya kalau sekarang gitu. Tapi mungkin aja ada suami yang menyampaikan, ojo metu teko omah, ya gak oleh metu sampai ke halaman aja gak oleh harus ngomong gak oleh. Ojo metu teko. Nek kalian umpamanya metu teko omah, itu berarti sudah meminta apa? Laknatnya malaikat. Faidatun. Ausot imra'atun bintaha, ausot berwasiat atau imra'atun wong wedok bintaha kepada anaknya imra'ah. Faqalat ngucap ihfadhi li zaujika khisalan asra, ihfadhi jagalah kamu li zaujika kanggo bojomu khisalan kepada macam asron kan 10 yakun
ono talak laki bagimu dakhron. Apa dakhron kemarin? Masih ada yang ingat gak? Hah? Apa? Tabungan. Nah, kamu bisa melaksanakan 10 itu akan menjadi tabungan akhiratmu, kata sang ibu kepada sang anak. Al-ula wa tsaniyah, kamu nomor 1 dan nomor 2 apa? Al-qanaatu. Nomor 1 apa? Qanaah. Yang kedua husnus sam'i lahu wa ta'ah lan ta'ah. Husnus sam'i itu apa? Menjadi pendengar yang baik. Nek bojomu ngomong, bahkan ngomel atau marah, rungokno. Aja mbok bantah. Bojone lagi atau error dibantah ya tadi. Berarti ini kan suami istri itu harus gitu. Tiba-tiba istrinya error, yang kudu ngalah itu siapa? Rungokno istri. Tapi lek pancet kayak iki lek gak direm misalnya kok tambah jadi beda lagi. Tentu terukur ya. Tuh, kalau suami besok muarahin menang juga dilawan itu tambah jadi. Nah wis mari baru diatur mahan. Mari ngono dijak ngomong sing penak. Sampeyan bisa jadi marah-marah sama oposisi aku gak paham. Apalagi baca puisi bagaimana. Wasaniyatan satu rabi'ah apa rek? Apa? At-tafaqqud lima waqi'i ainihi. Ya, at-tafaqqud ngawasi. Ya. Lima waqi kira-kira panggonan ainihi pandangannya wong lanang atau jawa tu amfihi lan penciumannya. Fala taqum maka ojo sampai tumibo apa ainuhu pandangannya rajul mingkat mingki ngatasi sira ala qabihin ngatasi elek wala yasub lan ora mencium ampuhu apa hidungnya zaud mingki saking sira illa tayyibir rih kecuali harumnya apa aroma. Rihun itu angin. Itu yang nomor 3 dan nomor 4. Wasiatnya sang ibu apa? Jagalah pandangan suamimu dan hidungnya. Jangan sampai ketika suamimu melihat pada dirimu atau melihat apa yang ada di rumahmu, dia bertemu dengan hal-hal yang tidak baik. Selesai. Berarti rumah harus selalu bersih, rapi, indah tapi ya tidak berarti itu dari tahun alif sampai tahun ya pancet kayak model rumah ya bisa dirubah-rubah lah, jangan merubah suasana. Kemudian jagalah hidung suamimu, jangan sampai di dalam rumah mencium aroma yang tidak sedap. Loh, itu butuh duit banyak kan ya? Membelikan apa? Parfum di ruangan. Kalau mau bunga melati. Ternyata untuk bisa membuat bahagia itu mahal. Enggak juga. Oke. Wasiat yang berapa itu? Wal khamisatu wasadis. At-tafaqqudu li waqtin ta'amihi. Apa? Njogo ngoreksi untuk waktu makannya suami wa manamihi dan tidurnya suami. Fa inna syiddatal jauhi karena sangat lapar. Iku mulhibatun, sesuatu yang menyala-nyala ya, membakar. Wong lek lapar itu bisa muring. Tidak sampai ketemu bojomu laparan. Wa tanwisul naumi, apa namanya? Tidur yang tidak sempurna. Bisa makna tidak nyenyak itu mau dibatun membuat marah. Apa maksudnya tidur tidak sempurna itu? Tidur itu bukan berarti lama ya. Sempurnanya tidur
itu bukan berarti harus dalam tempo yang orang bisa tidur setengah jam tapi sudah cukup, puas dengan tidurnya. Bagaimana caranya? Berarti ketika suami tidur jangan kemudian dibikin apa? Gak nyaman, apalagi dibikin terkejut. Yang menyebabkan apa? Muring-muring. Ya, sudah capek bekerja, sampai di rumah mau istirahat saja aja masih diganggu bisa. Itu kejadian. Kemudian nasihat berikutnya, wasabi'atu wasamina. Nomor itu dan nomor 8. Al-ahraru ahlahrazu limali. Joko kadue hartane suami wari'ayatu ila apa? Ila hasbihi. Joko pembantunya suami. Kalau di rumah ada pembantu ya. Wa'ayali keluarganya. Jadi dijaga keluarganya suaminya itu dihormati, sampai pembantunya aja atau pekerjanya kalau punya pekerja ya harus dirawat. Wa tasyatu wal masyirah la tu'sina lahu amran, la tu'sina aja bermaksiat sirah lahu kadhe amran perkara, wala tabsina lahu sirra, dan jangan memberikan sesuatu lahu bagi zauj sirron secara rahasia. Fa inna karena saat temen kau in halati lamun nulayani sira amrohu ing perintah suami au gharrat utawa nipu sira sadrahu ing dadanya suami wa an wa in absyaiti dan lamun marini sirrohu ing rahasianya atau menyingkap membuka kamu sirrohu ing rahasianya jauh lam takmani wadrahu, lam takmani tidak aman sirroh wadrahu ing apanya pengkhianatani jauh. Wa iya kalam hati-hatilah kamu. Thumma iya kan ulit-ulit hati-hatilah kamu. Iyaki wal farqu utawi kebahagiaan iku baina yadayhi itu ada di tanganmu. Idza kana muhtamman wal ka'batu ladayhi idza kana lamun kepada muhtamman memperhatikan wal ka'bah adapun maksudnya wal ka'batu kaliman ladaihi kepada zaud ingka naramuna zaud farohan itu senang. Kok ada bahasa yang unik. Idza kan taman wal ka'batu ladaihi ingka farohan. Arti maksudnya gini, lek seorang suami itu senang, apapun itu bisa menjadi nyaman. Nah, tapi kalau suami tidak senang, apapun yang kamu perbuat, kamu masak bahkan itu menjadi tidak nyaman untuk suami. Makanya yang pertama harus diciptakan itu apa? Rasa nyaman, rasa senang. Wa qala jauh Nabi annal mar'ata satamina wa idza kharajat raqiq nalaikan ngertu min baitiha saking rumahnya mar'ah. Wazal jihalan alaih mutawi suaminya mar'ah itu karihun benci bi alam yarda kelawan ora ridho zaud anha saking mar'ah fi khurujiha ing dalam metuni mar'ah la'ana malanatha ing mar'ah ka kullu malakin saben-saben malaikat bisa di langit wa kullu syai'in saben-saben sesuatu marrat kang lewat alaihi ing atas syai' apa ghairul jin salian jin wal insilan manusia hatta tarji'a sehingga balik sapa mar'ah au tatuba atau taubat sapa mar'ah. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma tarda ihdakunna ayatuhan nisa amma tada anat ono ridho apakah tidak ridho. Kita guna salah sirat kabeh ayat dan nisa wahai orang-orang perempuan. Ai nisa ahadil umat tegese perempuan
perempuan ikhlas umat. Anna hasatan min nisa idza kanat hamilan idza kanat alaikan wa ummatun hamilan hamil min zawjiha saking suaminya mar'ah wa huwa utawi wong wedok anha wa huwa utawi rajul anha saking mar'ah iku radin ridho bi antakuna yang ta'ala sapa mar'ah mutiatan iku wong kang taat lahu bagi zauj fi ma ing dalam sesuatu yahillu kan halal apa ma wa misluha lan saumpamane mar'ah al amatu wong wadok apa budak amat al mukminatu kang iman al hamilatu kan hamil min sayyidiha dan tuannya amat. Kalau budak amat itu kan bisa dinikahi tanpa harus akad itu milik misalnya. Kemarin dikatakan orang perempuan yang hamil itu pahalanya satu ya? Selalu wong wedok hamil 1 hari berapa katanya pahalanya? 1000 kurban. Piro? Wah, iling-iling alpen besok pengen hamil. Annalaha aybi annalaha muddata hamliha mithla ajri shaim al-qaim fi sabil. Ini beda lagi ya. Anna laha satamani kande wong wedok muddata hamliha selama atau sepanjang hamilnya mar'ah iku mithla ajri shaim, mithla arji seperti pahalanya orang yang berpuasa al-qaim yang melakukan fi sabilillah di jalan Allah, aibil jihad yang dalam jihad. Wa idza asabaha at-talqu wa idza asaba kami melimpah ing maka at-talqu apa ay wajhul wiladah sakitnya melahirkan. Lam ya'lam ora weruh sapa ahli sama wal ard penduduk langit dan bumi min insin saking manusia wa jinnin dan jin wa malakin dan malaikat ma sesuatu akhfa yang menyembunyikan apa itu ma'uh ya sesuatu yang disembunyikan al khubi'ah artinya disembunyikan laha kadul mar'ah min qurrati a'yun saking apa qurrati a'yun itu istilah pandangan yang indah elok ay min syai'in saking sesuatu nafisin yang bersih suci tukor itu yang mendekatkan ing syai' apa ainuha pandangannya mar'ah li ajlima karena sesuatu aqlaqoh yang menggundahkan apa maha apa maksudnya ini? Nggak ada yang tahu sampai manusia, jin dan malaikat itu nggak akan ada yang tahu terhadap apa yang disembunyikan yang nanti akan diberikan kepada perempuan yang sedang melahirkan. Padahal katanya itu perjuangan bainal hidup wal mati. Fa idza wudi'at lam yakhrud min labaniha jur'atun bidomin fasukun bidomin jur'atun wa idza wudi'at meletakkan sepematah lahir lam yakhruj rahmatun min labaniha saking asinya mak apa yang itu jur'atun satu tegukan bidomin dengan domah walam yamus walam yamusulan orang apa maksud yang itu mengisap sopo air walak min satiha dari satiunya mar'ah masrotan yang satu isapan binasobi masrot yang melawan nasrot yang lawan nasrot wabinaan yamussu lil fa'il dan untuk yamussu lil fa'il dalam bentuk isim
fa'il. Wa yajuzu bina'uha lil afdal, dan juga boleh juga dibuat dalam bina majhul. Artinya apa? Lalam yumassu, ya. Atau dibuat wazan bina lil fa'il untuk biasa. Illa kecuali kana ana laha kadwi mar'ah bikulli jurhatin, dalam setiap sedotan, wa bikulli masfatin, dan setiap ya sedotan juga sepan, setiap tegukan juga tadi hasanatun, kebaikan. Fa in asharaha lailatan, fa in ashara, maka jika lamun gawe melek sapa sing gawe melek malah apa walad ha imar lailatan wa kubni ay wahidatan, artinya kan siji anake rewel sehingga si ibu harus melek bengi. Laha iku kabeh mar'ah mithlu ajri sab'i naraqabah, ya. Seperti pahalanya memerdekakan 70 budak. Tu'niku, memerdekakan sapa mar'ah hum mereka raqabah fisabilillah, dalam jalan Allah. Memerdekakan satu budak itu pahalanya piro? Nah, itu sampai 70 gara-gara melek. Lah ngono berarti aneh nomor berapa lelek nih? Enggak mau. Kasihan? Aku kasih ke bapaknya. Masya Allah. Aifi ta'atihi, aifi ikhlasin, kelawan ikhlas. Aimin khairi min khairi riyahin, kelawan tanpa riya. Kalau berkata Al-Munawi, al-murad itu bisa maksud bisa ba'ina kelawan 70, at-taksir itu memperbanyak. Wa mislu zaujati lan sampamane wong wedok atau istri, al-amatul mukminah. Al-amatu wong apa budak amat, al-mukminatu kang mukmin, al-hamilu kang hamil, min sayyidiha, dari tuannya. Itu sama juga kalau ada budak amat lalu dikawini oleh tuan, nah, maka pahalanya sama seperti itu. Rawahul Hasan bin Sufyan wa Tabrani wa Ibnu Asakir an Salamah hadananya Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajula ta'tamana lanang idza nadhara nalika ningali wong lanang ila imratihi maring bojone rajul, wa nadharat lan ningali wong wedok atau imra'ah ilahi maring rajul bisyahwatin, kelawan syahwat, al-wahiriya atau kelawan syahwat. Nadharani kali Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ilaihima maring karuni rahmatan, dengan apa? Nadhara rahmatin, kelawan pandangan rahmat. Faidah akhad telah menjuluk sapa wong lanang bikafiha, kelawan epek-epek takane mereka. Ailiyula'ibuha, artinya untuk mempermainkannya, untuk ya bersenang-senang maksudnya. Au yujami'aha, atau untuk kumpuli mar'ah. Tasaqatat, maka berjatuhan apa dunu baguma dosa keduanya, min hilali asabiha, dari sela-sela jarinya keduanya, an min bainiha, tegese samping antarane mar'ah. Al-warad itu maksud sawairu dzunub, dosa-dosa kecil, dan kabair, bukan dosa-dosa besar. Ini sudah pernah saya sampaikan, ada 3 hal yang kalau dilihat toh itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Apa aja? Gak pernah saya sampaikan. 1, suami melihat istri, melihat toh itu sudah pahala. Nah, yang kedua, melihat Al-Quran, kalian menyawang Quran, tentu dengan perasaan senang, dengan perasaan benci beda lagi. Tanpa membacanya itu sudah pahala. Yang ketiga, nyawang Ka'bah. Ya lihat Ka'bah senang. Ka'bah kan jauh kan, di Mekah sana. Ya lihat gambarnya, tak lihat apanya lagi, kan banyak juga di
YouTube itu, orang yang share lagi bahwa kondisi Mekah dan sebagainya, nyawanya senang, maka itu sudah merupakan pahala. Itu disalah, apalagi dia apa-apain. Ya, Quran dibaca, bojomu mbok godain, itu pahala tambah. Ya. Tuh, guyon itu juga pahala. Ya. Di orang di rumah bapak ibu anaknya guyonan itu pahala. Ya. Jadi orang berkeluarga itu pahalanya luar biasa. Makanya kalian dengan keluarga. Tuh habis pada. Ya. Loh, emang kenapa harus segera berkeluarga? Hah? Jangan tak apa-apa Pak. Ya. Sekolah kuliah dulu. Memang kalau berkeluarga nggak bisa kuliah. Justru perempuan hebat itu sudah berkeluarga masih tetap bisa belajar. Nah, tapi jarang yang bisa begitu. Tidak banyak. Kenapa? Kalau sudah punya suami, ya wis lalu. Alasannya wis sibuk. Tuh. Fima yang dalam sesuatu itu karena laman ono kosduha maksudnya mata, kosduha maksudnya keduanya itu al-ikhfa. Apa? Menggawe maslahah. Awil walad atau anak. Litaktsirin ummah untuk memperbanyak umat. Rawahu Maisarah bin Ali. Kalau melihatkan riwayat hadis Maisarah bin Ali. Warrafi'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Wari diriwayatkan Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut jelaskan wong lanang la yujami ayat boleh wong lanang ahlahu ing keluarganya rajul. Ai zaujatahu tegese bojone rajul. Bayut tabu maka ditulis lahu kadue rajul bijama'ihi kelawan mengbelannya rajul ajra waladin ahalayo seseorang anak. Dzukira kang disebut qatilun kang meninggal fisabilillah. Wala dzakarin anak lanang. Qatilun yang mati fisabilillah di jalan Allah. Ai qatalal kufar artinya membunuh orang kafir li a'la dinillah karena meninggikan agamanya Allah. Faqatala qatala fisabilillah. Faqatala maka fakutila maka dibunuh sopo anak walad. Wa nama kalau nama lakukan kelakuan pola mengucap dari kaitan kono li annahu karena sakamane kelakuan. Lau lamun waladun anak lahu kadul wong. Mislah hadzal walad kaampamane iki anak. Lakana nang ono lahu kadul walad. Lahu kadul wong ajrut tasabbab. Pahalanya mencari sebab bihin dalam walad. Ma'ana Allah Ta'ala ma'ana serta ni Allah Ta'ala Allah Ta'ala itu khaliqatun wa muhibbihi khaliqahu ya, penciptanya wa muhibbihi lan penyayangnya wa muqawwihi lan memberi kekuatannya awalat alal jihad yang atas jihad. Walladzi dat ilaihi maring alladzi apa minat tasabbu fakot fa'al boleh fakot beloko fakot fa'al aku fa'al lakoni sopala waladku ing jihad wa huwa al-waqa wa huwa utawi fi'lun itu tadi al-waqa
apa ya, ngumpulin. Wadhalika yang kami mengkono indal imah umanah nalikani dalam keadaan aman firrohimi dalam rohim. Wa'lam tawi siro anna fit tawassul dan incak teman fit tawassul wassalat tawassul menyampaikan ilal waladi maling anak kurbatun kedekatan min arba'ati aujahin dari 4 sisi. Al awali yang pertama muwafaqatu mahabbatillah, apa muwafaqatu menyamai atau menyetujui cintanya Allah bisa kelawan berusaha fi tahsilil waladi untuk menghasilkan anak libaqo jinsil intan karono kekale jenis manusia. Asani yang nomor 2 tahap mahabbati Rasulullah, menggolek cintanya Rasul fi takfirin man bihi mubahatuhu, fi takfiri man ing dalem ngake-ngake wong bihi kelawan man apa mubahatuhu ya koper bahayu itu mengasumsikan asumsinya Rasul atau keinginannya Rasul. Wasalibis talab tabarruk, mencari tabarruk bidu'ail walad kelawan doanya walad as-shalih yang saleh. Ba'dahu sawise ya ba'dahu sawise matinya walid. Warabi talabus syafa'ah, mencari syafaat bimautil walad kelawan meninggalnya anak al-sawi kang kecil idan mata nalikane mati sapa walad qablahu sadurunge ya sadurunge walad sadurunge gede. Jadi gini, seorang laki-laki yang mengompoli istrinya itu kan memiliki tujuan yang terbaik itu adalah karena mengikuti sunnatul Rasul atau anjuran Rasulullah untuk apa? Memperbanyak keturunan. Nah, yang begitu itu pahalanya sama dengan pahalanya orang yang berjuang, seorang anak yang berjuang di jalan Allah lalu anak itu terbunuh. Jadi kumpulnya suami dengan istri dengan tujuan yang semacam itu adalah merupakan pahala yang sangat besar. Kenapa? Ada 4 alasan. Di situ disebutkan 1, orang itu tentunya karena ingin apa? Mencintai Allah dengan berusaha menghasilkan anak yang itu menjadi pelanggeng kehidupan manusia. Ya. Jadi agar keturunan, misalnya ini, kalian hidup di mana? Di Cina misalnya, atau di Korea Utara. Kalau selatan mau? Kalau utara? Ya ini urusan perjuangan enak-enakan. Karena hidup di Korea Utara dan di situ umat Islamnya kan sangat kecil. Ada, bukan nggak ada berapa 5 atau 7% di Korea Utara. Karena Kim Jong Un itu ternyata juga sangat toleran terhadap umat Islam. Sehingga di situ juga ada masjid yang itu dilindungi oleh negara, sama dengan di Rusia. Di Rusia malah Putin, presidennya itu begitu hormatnya dengan Al-Quran, ikut buka bersama, walaupun dia nggak puasa, tapi dia menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Yang kapan istimewa itu kata kalau Cina, 3 musuh pemerintahan Amerika itu kenapa? Siji Rusia, loro Korea Utara, telu Cina. Yang itu kalau bersatu Amerika nggak ada apa-apanya. Ya.
Dan dua itu sangat toleran terhadap umat Islam. Tapi yang kita ini sih merotok-rotok kadang-kadang muncul penyakitnya. Nah, ketika kalian hidup di situ, lalu kalian berniat membuat anak yang sebanyak-banyaknya untuk apa? Dalam rangka menyebarkan Islam di situ, itu pahalanya luar biasa. Ya. Sehingga berbeda dengan kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, membuat anak di Indonesia, kira-kira gitu. Kalau Indonesia kan biasa untuk perjuangan Islam, harus biasa. Dan niatnya itu sangat mempengaruhi terhadap jumlah pahala atau kualitas pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Yang kedua tentunya alasannya karena kita mencintai Rasulullah, di mana Rasulullah sangat berangan-angan mengharapkan itu besok yaumil akhir punya umat yang paling banyak, mengalahkan nabi-nabi yang lain. Jadi ada kompetisi lah, terutama dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan iri. Walaupun irinya Nabi Musa itu menyebabkan kita enak. Nabi iri itu dampaknya positif. Tapi kalau kalian iri. Yang ketiga, kenapa? Karena mengharapkan doa anak yang soleh ketika kita meninggal. Kamu kok bikin banyak anak ya? Besok kalau saya meninggal yang mendoakan saya kan tambah banyak. Niatnya harus begitu. Yang terakhir, kalau ada orang punya anak, lalu sebelum balik dia meninggal anak, maka dia yang akan menjadi penunggu kita di surga. Karena anak ini kan nanti di depan surga itu bikin ribut. Iya, anak-anak yang meninggal belum balik itu ribut di depan surga. Sampai Allah bertanya, itu ada apa kau ribut-ribut di depan surga? Kata malaikat, ini anak kecil-kecil gak belum mlebu surga sebelum tahu bapak ibunya di surga. Sehingga ada apa boleh bapak ibunya, ketimbang nanti ribut terus itu anak kecil di depan surga kan bingung. Itu yang mengangkat derajat orang tua di surga. Makanya tak perlu ditangisi kalau anak-anaknya meninggal sebelum balik. Lek wis balik, gak iso, karena dia sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Al-Faslur Rabi' fi hormati nadhir rajul ing dalam harami ngalang wong lanang, nyawang wong lanang lan nisa maring wong al-ajnabiyat yang bukan muhrim, wa aksuhu dan kebalikannya. Nyawang wong wedok dan wong lanang sing ajnabi. Qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an, wa idza sa'altum mereka hunna ing mereka wedok mata'an ay syai'an ayat sesuatu min alatil bait dari perabot rumah. Fas'alu makan jalu atau tekono sira kabeh hunna ing wedok min wara'i hijab dari belakang satir. Aisyah taruh bisa teribu atau satir kelawan satirmu anhunna sangking nisa wa yasturuhunna angkum wa yasturu lan nutupi wedok angkum saking sira. Ya, jadi besok ya gak besok aja kalian di rumahmu misalnya ada orang yang mau pinjam apa, itu harus min wara'i hijab. Jadi kalian di dalam rumah tutup pintu, yang pinjam di luar, cuma nanti ya apa yang dipinjam ya dikasihkan ya sudah tanpa harus nemuin. Nah, itu cara. Wa qala ta'ala fi suratin Nur, qul katakan dalam mu'minina yawuddu menutup mereka min absarihim saking pandangan mereka ay amma saking sesuatu. La yahillu kan ora halal malahum kedua mereka nadhrahu ing pandangane wong wa yahfadulan jaga mereka furujahum ing kehormatan mereka ay tegese masan sesuatu la yahillu kan ora halal lahum kedua mereka fi'luhu melakoni ma biha kelawan furuj
Dari kau tahu mengkono azka ay khairun, lebih bersih atau lebih bagus. Lahum bagi mereka, inna Allah satamani Allah itu khabirun maha mengetahui bima kelawan sesuatu yasnauna yang berbuat mereka, aibil abasori kelawan pira-pira pandangan wal furuj dan kehormatan. Bayu jazi maka membalas Allah kepada mereka alaihi ngatasi wong. Wa kullan katakanlah Muhammad lil mu'minat kadri para mukminat yaududna yang menutupi sapa mukminat min absarihinna memejamkan min absarihinna sampai mawa pandangan mukminat amasalan sesuatu la yahillu kan ora halal lahunna kadri mukminat nadrahu ing nyawang ma wa yahfad lan jaga sapa mukminat furujahunna ing wa hormatan mukminat amasan sesuatu la yahillu kang ora halal lahunna mari mukminat apa fi'luhu ngelakoni ma biha kelawan furuj wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratu utawi pandangan sahmun itu apa? Sahmun itu busur apa? Anak panah ya? Atau saham kalau sekarang masmumun yang apa? Yang diracuni min sahami iblis dari anak panahnya iblis. Paman mustosapene wong tarokan ninggalake ha ai an-nadra ing pandangan khaufan karena takut minallah ta'ala saking Allah ta'ala ayat buhu tegese ing murkane Allah akton jaga iman Allah ta'ala sapa Allah ta'ala imanan ing keimanan yajitu kang bakal untuk mendapatkan sebuah halawatahu ing manisnya iman fi qalbihi di dalam hatinya orang. Jadi kalau ada orang yang menjaga pandangannya dari siapa? Wong wedok, memandang wong wedok itu adalah merupakan busurnya apa? Anak panah yang diciptakan oleh iblis yang sengaja memang diracuni. Apa racunnya? Ya dibikin senang. Ya. Ada enggak wong wedok gak seneng nyawang wong lanang gandeng? Kan? Ana tak wong lanang gak seneng nyawang wong wedok ayu? Itu jenenge kucing yang lagi sakit gigi. Dikasih iwak. Lalu pergi. Itu namanya apa? Kucing sakit gigi. Lah kalau orang itu menghindari itu, maka Allah akan apa? Memberi pahala, yang pahala itu akan dirasakan manisnya di dalam hati orang itu. Ya, hati yang itu. Wa qala Sadi Isa alaihissalam iyyakum hati-hatilah kamu wan nadhrah kelawan pandangan. Ai ittaqullah takutlah kamu an nadhrah ing nyawa. Fa innaha kana ta'tamani nadhrah tazra'u menanam. Ai tasbutu artinya letepake fil qalbi dalam hati syahwatan ing syahwat. Wong lek nyawang kalau kesawang itu boleh. Boleh. Apa? Lakal ula wa alaika tsani kata Rasul. Laka bagimu yang pertama tapi alaika haram bagimu yang kedua. Jalan tiba-tiba ketemu cowok, langsung mundur. Tapi lho Pak kan yang pertama gak dosa. Lalu nyawang wis suwi ya beda lah. Orang kalau berpapasan lalu nunduk, dia tidak akan sempat ingat siapa ya itu mau. Tapi kalau habis nunduk, siapa ya itu mau, tak sawang lagi. Lah yang kedua itu sudah dosa. Ya. Itu. Tapi biasanya cowok-cowok itu punya dalil. Lo kan pandangan pertama katanya tidak dosa. Berarti sekali pandang suwi-suwisan.
podo. Ya. Oke, disuruh hati-hati oleh Rasulullah dari hal yang semacam itu. Fa'innahat, kenapa? Kan itu menanamkan sesuatu di dalam hati. Wakafa cukuplah biha kelawan nadroh fitnatun wa fitnah. Bahadil jumlah tu kayak jumlah fi'lun itu fi'lin wa fa'ilun wa tamyizun dan tamyiz. Wa qala berkata Sa'ad bin Jabir, innama setelah kelakuan kanat ana apa fitnatu Daud, fitnahnya Nabi Daud alaihissalam. Min ajli hadrati dalam rangka apa? Pandangan. Rawiya diriwayatkan anna Daud saat temani Nabi Daud. Waqa'ah tumibo wasarahu ing pandangan Nabi Daud ala imra'atin Uraya, ngatasi perempuan Uraya, ini nama suku fi bin Hanan. Fama nama kecandong kolbuhu hatinya Nabi Daud ilaiha maring mar'ah. Walai salah orang-orang lau kadui Nabi Daud bihada di dalam iki dzambun, dosa albattah sama sekali. Amma wuku basori, adapun tomiboni terjadinya pandangannya Nabi Daud alaiha ing atase imra'ah biwairi qasdin kelawan tanpa maksud. Falaisa maka ora ono iku wuku basor ditambin kelawan dosa. Wa ma husulul maili, anapun apa terjadinya kecenderungan hati akban nadari sawisi mandang, falaisa maka orang ono apa husulul mail aidan alimali tamban iku dosa. Li annal maila kana sabtane kecenderungan laisa orang ono apa al mail fi wus'ahi di dalam kekuasaannya Daud. Falaisa maka orang ono sapa Nabi Daud itu mukallafan dibebani bihi kelawan apa tadi mailul basori. Falamma waqa'a setelah terjadi di qalbihi di dalam hatinya Nabi Daud apa muhibbatuha mencintai wong wedok itu mau. Talaba jaluk sapa Nabi Daud min Uria saking atau penduduk atau suku. Faqala lahu alaihissalam, faqala maka mengucap lahu alaihissalam, Nabi alaihissalam, inzil an imra'atik, inzil aku inzil, turunlah an imra'atika saking wong wedok sira, wakfil apa deh, wakfil niha kafal, ya lan tanggunglah kamu ha ing mar'ah. Fastahya maka jadi isi. Fastahba maka tahya. Fastahya maka jadi isim Uraya sapa Daud Uraya kepada suku Uraya tadi. Ayyaruddaha yang menolak bu ing Daud. Wa talaqaha lan menolak Daud ha ing mar'ah wa kana dana dalika pemengkono jaizan fi syariati Daud ing syariati Nabi Daud. Mu'tadan hal yang dibiasakan atau karena adat bima di dalam satu baina ummatihi antara umatnya Nabi Daud wairu muhillin lawan tanpa dihalalkan bil muru'ati kelawan muru'ah. Bahkan maka ana ya selalu bertanya atau meminta ba'dhum sebagian mereka ba'dhan ing sebagian ayyan zil ala zaujatihi yang tadi injal an zaujatihi saking bojone wong ayat aja wajah maka menikahi ha ing zauj wong wa ing zauj idza ajabat nalikane menakjubkan sapa zaujah hu ing wong gunan hadza iki. Wa in kana jaizan fi dhahir sawing kana lamun ono apa yang tersebut itu jaizan hal yang boleh fi dhahir syariati ing dalem senajan panekin lamun fi dhahir syariati ing dalam dhahirnya syariat illa kejobone ana sak temene al-madhkur itu rabi ku mau la yaliku ora pantes
litarki karena meninggalkannya Nabi Daud al-afdal kepada yang utama. Walidhalika karena mengkono, walidhalika karena itu atabahullahu ala dzalik, atabah mengampuni ing Daud sapa Allah taala ala dzalika ing atase mengkono. Ini kok dawa iki? Iki sampai akhir cerita Nabi Daud ketemu wong wedok iku. Sampai ada sihir-sihirnya bareng. Oke, dilanjutkan besok aja. Mana tadi terakhirnya? Wa in kana jalidan itu misalnya. Thumma in qala Daud ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'ana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin.